ada di tengah kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul pada hari Kamis Kliwon, tanggalnya 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Yang kedua, salam serta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kepada kita semoga juga menjadi umatnya agar kita mendapatkan syafaat yang kelak. Amin. Untuk tidak memperpanjang durasi, kita mulai saja kajian kita pada sore hari ini bersama Ustaz Abdul Razak Hamami. Dan sebelumnya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, dipersilakan. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawabi sallallahu rasulun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Alhamdulillahirabbil alamin illahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang senantiasa kita hormati, Ibu Kepala KPP Semarang, Bu Harti, Ketua Rohis Bapak Kusnanto beserta seluruh pengurus dan Bapak Ibu hadirin hadirat, keluarga besar KPP Madya Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan majelis thalabul ilmi yang insyaallah dengan kita melakukan istiqomah untuk hadir di majelis ilmu, kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menanamkan surga, hidup kita menanamkan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan kemarin kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang yang disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang cerdik, yaitu mereka yang dapat menjaga dirinya serta berbuat kebaikan atau beramal baik sebagai bekal ketika meninggal dunia. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Termasuk kesempurnaan Islam, kata Rasulullah, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, yaitu ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi orang Islam itu kalau mau sempurna keislamannya adalah orang Islam yang bisa memverifikasi, bisa mengidentifikasi
mana hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, orang yang dikategorikan sempurna Islamnya itu adalah orang Islam yang mampu, mau dan serius untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, masing-masing di antara kita ini orang Muslim, tetapi menilai kemanfaatan hidup itu berbeda-beda. Ada orang yang panjang isone semangat kerja itu nak wis bar ngegame. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Wong teko. Ada orang yang memang yang saya pokoknya iso semangat kerjanya nak wis ngegame. Wis pokoknya itu titik klimaks kepuasan hidup itu ngegame. Artinya bahwa ngegame itu bukan hal maksiat, tetapi itu memotivasi dirinya biar semangat kerja. Nak kerja HP-nya disalah kita. Nah, itu manfaat apa tidak? Manfaat apa betul? Manfaat karena penyemangat kerja. Oke. Ini tak sak ngomong sing enteng-enteng iki, atau sing abot apa? Gua sing abot iki. Ada ibu-ibu itu bisa semangat kerja itu kalau sudah skincarean, Pak. Nah, itu betul. Dia itu mau kerja pokoknya nak supayu sik belok ya. Baru percaya diri masuk kerja. Enten betul, Bu. Banget tak kok. Kudu ireng apa pink? Itu manfaat apa betul? Bagi laki-laki enggak manfaat, tapi bagi ibu-ibu itu manfaat. Yang saya di sini ada yang ngerokok apa betul? Enten apa betul? Tadi sini kan orang yang di sini atau yang suka ngerokok betul? Iya, takon tenanan loh. Enten nggih? Enten. Misalnya. Ini tuh sama. Bagi orang yang merasakan bahwa rokok ini penyemangat kerja, mohon maaf ini bicara khilafnya, tapi kita bicara hadis. Ya itu bagi dia penyemangat. Manfaat betul, bagi dia manfaat. Ada orang yang suka kopi, pokoknya ngopi sih, lagi iso macam-macam. Kopi manfaat betul, manfaat bagi dia. Nah, orang lain ini nggak bisa menilai kemanfaatan pihak lain yang menggunakan kacamata kita. Contoh begini, bapak ibu nak ngaji kan enak, pokoknya teko, untuk jajan, ngrungokke, mulai kan itu. Lah orang kayak saya bisa nggak teko, mangan, ngaji, mulai kan betul sakit. Mesti belajar dulu. Sehingga apa? Asas manfaatnya saya meninggalkan. Misalnya waktu ngajar yang wirid agak panjang, saya ngaji dulu belajar biar di sini tuh nanti kepenak materi. Nah, Kanjeng Nabi itu menilai bahwa orang Islam kalau kepengen sempurna itu orang yang bisa memilah dan memilih untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bukan tidak bermanfaat bagi orang lain. Catatannya apa? Yang ditinggalkan betul-betul yang haram, yang ditinggalkan betul-betul yang makruh. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini menjadi gambaran bagi kita sebagai umat Islam bahwa tidak semuanya orang itu menjadi baik karena faktor kebaikan. Ada orang yang berbuat baik karena bosen lakoni barang elek. Nah, mboten, enten mboten. Ada orang yang bisa berbuat baik karena bosen nglakoni elek. Ada cerita. Ada orang yang beragama non Islam. Ini sakit, sudah sakit parah. Keluarganya Muslim, tapi dia masih bertahan dengan agama. Kemudian diajak berobat ke Pak Kiai. Kata Pak Kiai ngeten, iki sapa waras mung siji yo, napa tak syahadat. Purun apa betul? Ternyata bapak ini sudah dari rumah mempersiapkan diri kalau disyahadatkan. Kata beliau, purun tak ya? Disyahadatkan, sembuh. Saking sembuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seminggu setelah syahadatkan.
Loh, orang ini orang istimewa. Mengenal Islam, mensyahadatkan dirinya, dan dalam kondisi sakit dia Islam, meninggal husnul khotimah. Tapi kayak kita ini, ada jaminan nggak besok kita sampai wafat itu tetap Islam? Belum ada. Ada jaminan nggak ketika kita wafat keluarga kita atau bahkan anak kita masih mengislamkan kita? Ada jaminan nggak setelah kita dimakamkan kita masih dianggap orang Islam oleh keluarga kita? Maka inilah penting bahwa kita menjadi umatnya Rasulullah SAW yang semasa hidup kita ingin istiqomah. Istiqomah itu apa? Orang yang disiplin, orang yang konsisten, orang yang selalu ingin berbuat baik dan tidak pernah berhenti berbuat baik walaupun orang lain mengatakan itu tidak baik. Jadi pertama tadi ada orang yang berbuat baik karena bosen ngelakoni elek. Berarti ada sebaliknya. Apa? Orang itu berbuat jelek karena bosen ngelakoni barang apa. Ini yang jangan sampai kita lakukan. Rasa aku mau ngaji tok ya tetep ngene iki ora suke-suke. Gak usah ngaji wae lah, kancaku gak ngaji suke. Berarti kita bosen berbuat baik kemudian berubah menjadi jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau sudah bicara soal manfaat, kalau bicara soal yang bermanfaat bagi dirinya, berarti kita ingin menjadi orang yang bangga kalau kita itu melakukan ibadah. Artinya sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah, berarti segera bertobat. Itu lebih bagus daripada kita bertahan untuk tidak mau bertobat karena kita faktor sering melakukan kesalahan. Nah, contoh panjenengan itu sukanya ngerasani orang. Ngerasani orang itu baik apa tidak? Mau fitnah orang baik apa tidak? Tidak. Kalau kita salah, mengaku salah, berarti gak usah status. Atau malah ngomong sama temennya, kayak rak genah urip ya. Infokan, sebarkan. Nah, ini malah kita membuat kita jelas-jelas berbuat melanggar dari kebermanfaatan. Untuk diri kita itu sudah gak manfaat. Ada temennya kaya, mobilnya baru, alhamdulillah. Oh, nak pas dinas iso bareng, ya kan? Gak usah ngegrek. Jangan sampai dibalik. Ada temennya mobilnya baru, malah harus ngoworo-woro, malah paling korupsi, paling lah kredit. Nah, di starter ngomongnya munina didit ya. Nah, menjadi orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan pada kita dalam surat Maryam ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini Gusti Allah itu ayatnya singkat, tetapi kalau kita artikan sampai jam 5 enggak selesai. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, iman apa benar? Iman apa benar? Iman. Berarti termasuk orang yang disebutkan innal ladzina amanu. Sesungguhnya keluarga besar KPP Semarang Madya. Nah, ini kan termasuk jenengan kan? Wa amilus sholihat, dan keluarga KPP Madya Semarang ini yang berbuat baik. Jenengan berbuat baik atau berbuat jelek? Suka berbuat baik atau berbuat jelek? Berbuat baik. Baca komplit. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang ahli pengajiannya Rohis KPP Madya ini yang beriman dan suka berbuat kebaikan, saya ja'alu lahu, sungguh Allah itu akan memberikan kepada keluarga besar KPP Semarang Madya ini Ar-Rahman. Allah itu wudda, Allah akan menanamkan rasa cinta. Saya tanya mbak-mbak dulu sama ibu-ibu, gadah cinta nama mboten Bu? Mbak,
cinta napa mboten atine? Gadah nggih? Lah kok jomblo. Gadah cinta nggih? Punya cinta ya? Cinta itu apa? Pokoknya saya ngono lah ya. Bapak-bapak sekarang sama mas-mas, gadah cinta napa mboten? Gadah nggih? Gadah. Sing jomblo ono ora iki? Wonten. Nah, berarti cintanya belum cinta soal itu, tapi cinta yang lain. Contoh yang paling mudah. Ini kardus Swiss. Kalau dibuka isinya apa? Nyocok. Tisu. Jenengan seneng tisu tau mboten? Pas butuh seneng. Nah, ini tahu pinter iki. Rokok seneng mboten? Rokok. Saat menika boten. Makin buka malih. Wis bahas snack sik, ngopoke wis sik. Pokoke kena terus lho. Ketok wong ahli rokok ya ketok. Masya Allah. Ini di dalam kerdus ini macam-macam. Nyuwun sewu. Kalau bapak ibu suka, kebetulan Kamis ini nggak berpuasa, yang diminum atau yang dimakan yang disukai dulu atau yang boten riyen? Yang disukai pasti, asal tidak puasa sunnah Kamis. Ini barang halal tetapi panjenengan ketika berpuasa suka tetapi nanti dulu. Paham ya? Ini soal snack sampun rampung. Nah, soal agama juga demikian. Kalau dalam agama kita itu ada yang prioritas, yang Allah katakan wuddana, cinta. Panjenengan cinta sholat, panjenengan cinta jamaah. Wes sholat niku lho, kok ora jamaah, mesti rasanya enten sing kurang. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pernah yang diceritakan. Sahabat Nabi ini memang hidupnya itu suka dan cinta atau bahkan menjadikan jamaah itu seperti wajib, padahal nggak wajib. Pada suatu ketika dia memang dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya dia meninggalkan jamaah. Yang dipegang adalah hadisnya Rasulullah bahwa sholat jamaah itu lebih mulia daripada 27 derajat. Dia jalan kemanapun nyari orang yang belum jamaah, nyari orang yang belum sholat di waktu itu. Katakan misalnya zuhur, dia jalan sampai mau masuk waktu asar itu nggak ketemu orang yang belum sholat. Akhirnya dia sholat sendirian. Saking kepengen ganti nih zuhur yang belum jamaah tadi, dia akhirnya sholat zuhurnya 27 kali. Khawatir pahalanya tidak sampai kepada 27 derajat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan juga sama. Orang yang cintanya tidur, enten mboten? Enten apa mboten? Enten nggih? Enten. Misalnya ana sing seneng tuh. Itu kira-kira kalau bangun tengah malam itu sholat tahajud, baca WA atau hanya di kamar mandi? Nah, pengalaman toh. Itu kalau cintanya tidur. Tapi kalau cintanya Allah, cintanya sholat, dalam kondisi apapun dia akan bangun sholat, kemudian kalau capek dia tidur lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini soal cinta. Kalau Allah sudah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang hidupnya itu iman, orang yang hidupnya itu sering berbuat kebaikan, Gusti Allah niku bakal menanamkan rasa cinta di dalam hati. Berarti apa? Ini alamat hidup itu tidak boleh menanamkan kebencian. Kalau hidup ini sudah menanamkan kebencian, sidik-sidik mbok paidu. Dikai snack wis gratis ngene iki maidu tok. Tak donge aja ngene iki kok. Tak donge iki ngono tok iki repot. Kalau hidup kita suka maidu, mengatakan orang itu enggak baik,
berarti hatinya masih tertanam kebencian. Tapi kalau karena dasar keimanan yang kita miliki, karena dasar amal soleh yang sering kita lakukan, maka saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, tanaman dalam hatinya itu kasih sayangnya Allah. Tapi versi manusia. Artinya apa? Ya kadang-kadang muncul tidak sukanya, tetapi banyak persentasenya rasa cinta baik kepada dirinya, kepada orang lain, termasuk kepada keluarga. Maka nyuwun saya Bapak Ibu rahimakumullah, yang hidupnya masih punya masalah. Enten apa betul tidak ada masalah nih? Halo Pak, Bu, niki enten sing gak ada masalah apa mboten? Numpuk ya. Nah saya tanya, menghadapi masalah itu tenang apa gerusak-gerusuk? Nah neng kene tenang. Soalnya ngaji alhamdulillah. Makanya biar tenang ngaji terus. Ketika orang punya masalah, itu guru saya selalu menasihati. Jadi kalau dapat tamu orang yang sedang masalah, jangan dikasih bacaan wirid-wirid yang aneh dulu. Jangan dikasih ijazah puasa dulu. Tanyalah kepada mereka dua hal. Nopo? Yang pertama, tanya bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia orangnya agamanya Islam. Artinya apa? Kalau sudah bicara tentang mudda, cinta kita kepada Allah itu minimal dua hal. Napa? Sepindah sholat. Jadi orang kalau punya masalah ini pastikan sholatnya niku pripun. Mboten nate sholat Pak Ustaz yo pantes duwe Mas. Alah. Sholat Ustaz cuman 2 waktu napa? Zuhur sama asar, liyane bablas. Sholat Ustaz setahun sepisan. Napa ketika Idul Fitri. Sholat Ustaz setahun pengkal napa Idul Fitri kali Idul Adha. Ngono ning ngarep dhewe ngene lho. Nah, jadi pastikan dulu kalau kita wudda cinta kepada Allah, berarti pastikan sholatnya di situ. Kalau orang punya masalah biasanya kadang-kadang sholatnya bablas, pakai DL, lali, dijamak, tapi jamaknya jamak tarki, jamak ditinggal, tenang. Malah komplit zuhur, asar, maghrib, isya, subuh datang ke siji. Itu betul. Aku ketinggalan, raus harisan, tenang. Setiap orang yang punya masalah tanya itu. Yang kedua, cinta kepada Allah ini kenapa? Quran. Kalau saya pernah cerita di sini, pun betul usah kata-kata sik nak sinau niku napa? Sak ayat sik Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Lho betul napa? Sing penting Qur'ane kandel sik. Saya suruh doa Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Abu. Besok dawake sithik Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul azim. Kepengen ketemu ayatnya Gusti Allah. Kepengen tetap maca Quran lesane ini. Kepengen matanya bertatap mata dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Kalau sudah dua hal ini masih berjalan, apa itu tadi? Wudda, cinta kepada Allah. Tanya yang kedua, Mas, Mbak, kok masalahmu gak rampung-rampung? Hubunganmu dengan orang tua itu seperti apa? Birrul walidainnya itu di mana? Kalau sekarang masih muda-muda, pada waktunya selesai pensiun, yang punya anak, punya cucu, sudah nggak punya palu, sudah nggak punya gaji, pripun kira-kira? Kalau punya anak yang manut seneng tau mboten? Nikmat tau mboten? Pensiun, anak puntune manut, kabeh seneng nikmat, Pak. Setengok-tengok diteri sangu, tengok-tengok diajak umroh alhamdulillah. Tengok-tengok puntune moro yangkung gendong nikmat. Coba bayangkan kalau besok kita tua pensiun itu. Wis anak ora manut kabeh, giliran bapake lara, njaluk tulung ning rumah sakit, mangkat dhewe ra iso tak grepke lho. Wong tua kok digrepke. Nun saya menakutulillah malah punya anak karena sibuk, karena berkarir, wong tuane dilebokke panti asuhan naudzubillahi min.
duwe putu nisan malah kena narkoba. Sing siji zina, sing siji masuk sel. Nauzubillah. Maka investasi kita dalam hadisnya Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini kadang-kadang kita orang di kantor itu ngoten, Pak. Ning kantor merhatike kancane sampai di WA, "Dik, dah jamaah belum?" Padahal tak bojone, enten lho niku. Nggih, bengi munggah tahajud. Ngeterke anake wong daftar sekolah, daftar kuliah, tapi anaknya dhewe rak komen. Jangan sekali-kali. Lebih baik kita mengutamakan keluarga kita agar sakinah mawaddah warahmah. Dalam rangka apa? Kita meyakinkan besok yang jadi investasi besar kita ketika tua, yo bojo sing asli, yo anak sing asli, anak yang sah, boten sanes-sanes. Nyuwun sewu. Nek enten kantor sudah mulai benih-benih rasa cinta yang maaf tidak sesuai dengan aturan agama. Nah tugasnya Pak Bos ngeling. Loh iya termasuk aku, karena gak kenal gitu. Mas Bos. Mengingatkan apa? Mbak boten enten sing jenenge bojo tuwa niku wis masyaallah tempat perjuangan, tempat keluh kesah. Nak bojo sing liyane niku wis yang diangan tok gitu. Yang diangan tok mati yo ditinggal dadah I love you ngerti wis. Ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Panjenengan hadir di majelis seperti ini, saya yakin itu karena hatinya kepengen dibuka. Kalau yakin panjenengan kepengen angsal hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya ja'alulahumur rahmanu wudda, Allah akan menanamkan benih cinta di dalam hati kita sehingga kita nggak lupa sama Allah. Sholat bismillah saya iso. Enten cerita niku tiyang sregep jamaah ke masjid. Ternyata ketika ditanya oleh temannya, sampean sregep jamaah ini sholat apa ora? Mboten saged. Justru karena saya nggak bisa sholat, bacaan sholat itu saya sering jamaah. Akhirnya takmir ini tahu, oh bapak ini gak iso jamaah, gak iso maca bacaan sholat. Artinya perlu pendampingan. Nah saya 3 hari ini tadi saya agak terlambat itu karena nguji anak-anak saya di kampus itu setoran bacaan sholat, ujian itu. Kita cek, kita pastikan mata kuliah fikih itu yang diambil salah satunya adalah praktek sholat. Nanti setelah itu baru praktek manasik haji dan umrah. Biar besok ketika jadi orang kaya itu Ustaz Ridha yang ngajari saya sholat sama ngajari umrah dan haji. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu tanaman cinta yang pertama. Kalau ada orang punya masalah, tanya Gusti Allah pripun, wong tuamu baru dikasih treatment yang lain. Nyuwun saya apalagi orang yang punya masalah ini masih punya ibu asli, ibu yang masih hidup. Kata Habib Abu Bakar Segaf itu, kita nggak boleh ngasih doa kepada orang-orang yang ibunya masih hidup. Sebab apa? Allah akan mengijabah doanya orang tersebut lewat doa ibunya ketimbang doanya para wali yang berumur, apalagi hanya ustaz. Maka ibu-ibu, bapak, jenengan calon-calon wali Gusti Allah, jangan belokkan. Sak menten-menten iki kalah karo siji jenengan. Hatta ustaz jenengan itu nyun sewu yang punya anak, punya bapak, punya suami, nggih. Bawah telapaan sampean itu surga. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Sing gadah surga niku ibu. Jadi bapak-bapak sing do rak wani karo bojone niku asline ngurmati surgane, Pak. Kira lho. Ana ora? Tekan mboten? Wong lanang sing ngedikare bojone mboten? Kasih dulu mesti. Pak Ustaz, kula niku kalih bojo kula mboten wedi Ustaz, napa? Kula niku ngertos bahwa telapak kaki saya itu surga. Makanya kula manut kira mboten. Ibu-ibu mboten nak di bojo kok bangga Bu. Kei telapak Pak surga iki, Pak. Masyaallah. Bapak Ibu rahmat. Napa mau? Enten
masalah dalam kehidupan kita yang ditreatment pertama, cintanya Allah seperti apa, cinta kepada orang tua seperti apa. Nah, agar masing-masing pribadi kita itu bisa memverifikasi, mengidentifikasi mana yang manfaat dan tidak, maka kita punya prioritas. Berarti bagaimana kita bisa cinta Allah, bagaimana kita bisa cinta kepada orang tua kita, lewat mana? Salah satunya adalah lewat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti setelah cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Syahadat kita pegang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi kalau dengan orang tuanya itu patuhnya seperti itu, berarti kita harus ikut kanjeng Nabi. Berarti cinta kepada Rasulullah gak boleh putus. Dengan cara apa? Dengan cara yang Bapak Ibu yakini, dengan cara yang Bapak Ibu menyatakan nyaman mencintai Rasulullah. Kok ngoten Ustaz? Nggih. Karena orang cinta itu mengekspresikannya berbeda-beda. Saya ulang, orang itu kalau cinta, cara mengekspresikannya berbeda-beda. Jenengan seneng bojone, saking senenge DP-ne ambek bojone. Nggih, enten sing seneng bojone teng pundi-pundi dijak. Nggih. Iki tipis loh. Antara seneng ambek Wedi. Kalau gak ada rencang niku, ada rencang. Masyaallah. Nang ndi-ndi niku derek teng pundi-pundi derek tak takon lho Mas. Bojomu kok melo napa to? Cemburu. Sebentar karena cemburu, Pak. Jadi ngajak bojone terus. Oh, itu dari cinta. Nggih. Ini cinta Kanjeng Nabi, carane nggih benten-benten. Jenengan seneng Kanjeng Nabi, enten sing nggawa tulisan Muhammad digawa terus. Seneng Kanjeng Nabi nggawa selawat. Seneng Kanjeng Nabi jenengan selawatan. Enten benten-benten. Ana sing seneng Kanjeng Nabi digaweke lagu nggih. Nah, jenengan ikut yang mana monggo, terserah yang di yang. Sing penting Kanjeng Nabi mboten muncul, Gusti Allah mboten muncul. Berarti ngamal ke sunah Kanjeng Nabi. Lha kok nak Kanjeng Nabi niku nglakoni salat enggak pernah putus, berarti kita salatnya enggak pernah putus. Kalau Kanjeng Nabi niku tahajud terus berarti jenengan tahajud. Nak dereng saged latihan tahajud. Nak Kanjeng Nabi niku duha, berarti duha niku dilakoni. Nak Kanjeng Nabi siam sunnah sebaik bisa mungkin, kalau kita bisa kita jalan. Berarti apa? Tanaman cinta itu akan muncul. Nah, kalau orang itu sudah cinta Allah, cinta Rasulullah, insya Allah cinta itu mudah tersalur pada orang tua. Kalau orang itu sudah punya cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah, insya Allah orang ini cinta kepada keluarganya. Keluarga itu nomor satu. Sebab apa? Orang itu bisa kerja nyaman. Orang itu ngaji begini komplit penuh, mau mendengarkan itu karena sakinah mawaddah warahmah. Keluarga itu tenang. Tapi kalau di rumah ada masalah, teng kantor itu masalah. Tidak pernah ada rumus dimanapun. Kalau orang itu di rumahnya tidak sakinah mawaddah warahmah, teng kantor itu tenang betul. Ono wae masalah. Utang piutang mbek kancane, salasane ngobatke anake, napa. Itu repot. Inilah Bapak Ibu yang pasti punya masalah, dua hal tadi diselesaikan. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kesempatan bagi kita. Hadis Kanjeng Nabi pendek. Kalamullah Al-Qur'annya juga pendek. Maka perlu kita sandingkan tentang bagaimana kita melihat diri kita. Nyun saya Bapak Ibu kerja di sini. Niatnya kerja itu ngumpul ke duit ben sugih apa ngibadah? Ngibadah ambek ngumpul ke duit nggih. Napa ngumpul ke duit sik lagi ngibadah? Hah? Ngibadah sik. Nah, bener. Buktine sampean ana ngibadah enten ngajine istiqomah. Nak mboten wis kerja tok pokoke ngojah ngaji gak mari sugih. Nggih, niki jenengan ketok.
Wong yang napa? Ya ana ibadahe, ya ana profesional. Maka disebutkan Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan kepada menantu Sayyidina Ali, ya Ali, masa farahadun talibal haram taliban al haram masyian illa kana syaitanu qarin. Wahai Ali, setiap orang yang berjalan kaki untuk mencari harta haram, jenengan niat kerja, niat korupsi, jenengan niat kerja, niat nyugih ke awake wis ora ana kepengen ngaji, gak ana kepengen sedekah, gak ana kepengen umroh, gak ana kepengen haji babar blas, pokoknya kanggo haram. Maka orang yang seperti itu koncone ya, temannya itu setan. Jadi kalau ada orang yang ketika dia berjalan kaki untuk mencari harta itu haram, maka setanlah yang menjadi teman. Setiap orang yang berkendara untuk mencari harta haram juga sama, maka setan yang diboncengkan. Jadi jangan numpak bis, numpak mobil, numpak motor itu gak ketok gurune setan. Untuk apa? Untuk mengingatkan sampean ojo nglakoni HP. Gak sampe lu ngaji, ngopo ngojang ngaji gak mari sugih. Ngopo ngojang ngaji ora ana remunerasine, ora ana poine gitu. Gak ada di SKP. Ngaji gak ada di SKP Pak? Nah, kecuali ngaji dan SKP. SKP ini nyentang sithik itu gara-gara ngaji, betul ya. Nah, kula kesehatan Pak. Kula dikasih surat Pak Kos misalnya dikasih menjadi narasumber kajian masuk SKP saya. Jadi kan SKP itu betul ya. Tapi gelem ngaji. Nah, maka setiap orang yang lupa untuk menyebut nama Allah. Nah, inilah pentingnya. Bapak Ibu nyuwun sewu kalau berangkat kerja, saged bismillahirrahmanirrahim. Syukur komplit mau berangkat kerja kersane pun selamat. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambah komplit tambahi li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita iwas sayf sampai akhir. Di jalan nggih sama. Kalau yang enggak capek panjenengan baca sholawat, baca Al-Qur'an, sing apik-apik pokoknya lah. Itu untuk mengisi waktu kita biar nanti di pekerjaan itu sudah kerja. Karena sholawate Qur'ane sama diwaos ketika perjalanan. Mboten saged nggih tipe sing sholawatan, MP3-ne nggih sholawatan, MP3-ne Al-Qur'an. Kira-kira. Nah, sehingga kalau sudah demikian dikatakan wadzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Masyaallah. Nauzubillah. Allah katakan setan itu tidak hanya menyertai dirinya yang kerja barang haram tadi, tapi setan itu akan menyertai harta dan anak mereka. Nauzubillah min. Nah, ini nasihat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita itu hidup di dunia ini yang sesingkat-singkatnya. Bekerja diniati untuk mencari yang halal. Lebih baik sedikit itu barokah. Maka yang sedikit ini akan terasa cukup dan malah justru terasa banyak. Daripada panjenengan mencari ngerok kata tapi gak iso turu. Urusane karo BPK, urusane kalah Irjen, urusane kalah KPK, kalah kejaksaan. Tenang nang mboten? Tenang nang mboten? Mboten. Nah, inilah hidup berkah itu di situ. Kita kerja sesuai dengan tupoksi, pendapatan sesuai dengan gaji yang dihalalkan oleh negara, kemudian yang kita terima itu barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Mila nek enten cerita yang niku sugih banget, golongane sami kalian jenengan, tapi omahe kok magro-magro. Golongane sami kalian jenengan, karirnya sama, tetapi kok bojone ning ndi-ndi. Kerjaannya sama, tetapi entertainnya kok mboten nate pedhot. Sidik pijet, sidik karaoke, sidik dugem. Sampai jangan lihat gemerlapnya di dunia. Yakinlah dengan dawuh Allah.
wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Orang ini dimuliakan Allah kelihatannya di dunia, tapi nanti dia pulang istrinya itu setan. Dia pulang anaknya ya setan. Uang yang dibawa pulang entah itu dolar, euro atau yen itu ya juga setan. Maka pada waktunya harta itu akan habis. Nak mboten mati nggih dipaku rondo. Alhamdulillah ini. Nak mboten nggih anake mangke kena narkoba. Kalau enggak istrinya ya digondol, iya. Kalau enggak nanti ibadahnya ya di dalam lapas. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, niki pelajaran kagem kula, kagem sinten kemawon yang ingin berusaha untuk menjadikan hidup kita itu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita menjadi orang yang bisa memilih mana yang manfaat dan tidak. Yang kita dahulukan adalah yang manfaat. Napa niku? Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk Allah, manfaat untuk dunia, dan manfaat untuk akhirat. Terutama Bapak Ibu yang sudah dititipi anak, yang sudah dititipi cucu, kita jaga sebaik-baiknya. Biar keluarga kita sama dengan Al-Quran, ku anfusakum, jagalah diri kita dulu. Panjenengan kok seneng ngaji ngeten iki, insya Allah nanti keluarganya akan seneng ngaji. Tapi kalau sudah diri kita wis gak seneng ngaji nih, ya aja ngarep-ngarep ya anakmu tuh kok seneng ngaji. Maka Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Kalau Bapak Ibu belum hafal Al-Quran, jangan punya bayangan anak saya, cucu saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa hafal Quran. Tidak. Justru seperti Bapak Ibu inilah yang akan merubah peradaban itu, melahirkan anak-anak yang ahli Quran, melahirkan cucu-cucu yang ahli Quran, melahirkan keluarga yang ahli Quran. Jangan kebalik, sing asale ahli Quran, ahli ibadah, ahli pondok, tapi ngetok ke anak putu malah sing gak seneng pondok, gak seneng madrasah. Tapi insya Allah ibu-ibu bapak-bapak ngeten iki, ketika hatinya sudah saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, panjenengan akan punya dasar. Oh, berarti di dunia yang bisa merangkai dan menanam adalah kita. Besok anak cucu lah yang akan mundur dan memanen amal kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang-orang yang kehidupan kita ditanamkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Makaten ingkang saged kula aturaken untuk pilihan Indonesia Live pangapunten. Wallahumma fi kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang syarat riyadhus shalihin. Jazakallahu khairan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin sebagai tadi untuk panduannya apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa salah satu orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan untuk bekal kematiannya nanti. Mungkin berani yang ingin bertanya antara Bapak dan Ibu. Tidak ada, sudah cukup jelas Ustaz. Ya izin Ustaz.